relevansinya di era sekarang. Filsafat ilmu dan relevansi di era sekarang. Kita ketahui bahwa filsafat ilmu itu kan memang ilmu yang mengkaji sebuah ilmu ya, baik dari kebenarannya, sumbernya, dan kebenaran sumber dan metode dalam pengambilan ilmu tersebut. Nah, filsafat ilmu di era sekarang masih sangat diperlukan, ya, masih sangat relevan karena kita ketahui di zaman sekarang, di era sekarang banyak sekali ilmu-ilmu yang bermunculan, ya, termasuk tools-tools dalam menggunakan ilmu tersebut. Contohnya misalkan AI, gitu ya. Untuk AI kita dapat mengkaji dengan filsafat ilmu apakah AI ini dapat digunakan untuk metode pembelajaran atau malah menyalahgunakan AI tersebut untuk pelanggaran etika, misalkan plagiarisme, gitu ya. Atau juga misal ilmu seperti parenting, gitu ya, itu muncul dari mana, gitu, ilmu tersebut sumbernya dari mana, apakah melalui penelitian, gitu ya, atau hanya dibuat oleh segelintir orang atau yang ingin mendoktrin masyarakat, gitu ya. Jadi kadang penelitian itu ada orang yang berkepentingan di belakangnya. Nah, kita bisa mengkaji itu, gitu, dengan filsafat ilmu tersebut. Jadi kesimpulannya adalah masih sangat relevan dan akan terus dibutuhkan filsafat ilmu di era apa. Terima kasih atas pendapat Bapak. Ya, sama-sama. Pandangan Bapak tentang filsafat ilmu dan relevansinya di era sekarang. Filsafat ilmu dan relevansinya di masa ini, tentu yang namanya sebuah keilmuan itu kita harus mempelajari dari dasar, dari akar permasalahan kenapa kita harus mempelajari keilmuan itu. Nah, yang namanya filsafat ilmu itu akan selalu ada di setiap zaman, karena basicnya itu mempelajari tentang bagaimana pola pikir yang dasar. Salah satunya kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus hidup. Nah, itu pola pikir yang selama kita hidup pasti akan ditanyakan. Nah, relevansinya dengan zaman saat ini, sekarang kan sudah teknologi digital yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan serba AI. Nah, fungsinya berpikir kritis, fungsinya berpikir filsafat di sini adalah bahwa kita tuh tahu bahwa ini adalah bahasa robot, ini adalah bahasa AI. Kita tidak mudah percaya dengan sesuatu hal yang baru. Kita harus mencari tahu dulu. Misal ketika di ChatGPT kita menanyakan ayam dulu atau telur dulu. Nah, ChatGPT itu menjawab tuh dengan berbagai referensinya. Tetapi ChatGPT itu menjawab dengan referensi-referensi yang sudah masuk di dunia digital. Maka pemikiran manusia, pemikiran human, disitulah yang menentukannya bagaimana apakah kita mau percaya 100% dengan ChatGPT atau tidak. Misal ChatGPT itu menjawab bahwa ayam dulu, atau misalnya menjawab telur dulu. Nah, kita mau percaya 100% atau tidak, kita mencari lagi sampai ke dasarnya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Saya Mustika dari Pasendra. Mustika, terus Nama saya Nadia Umi Marlina. panggilannya Nadia. Panggilannya Mustika. Iya. Oke, silakan. Izin Ini udah ya? Udah. Oke. izin bertanya, menurut pandangan Bapak tentang filsafat ilmu dan relevansinya di era sekarang itu seperti apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadiran Nadia dan Mustika ya, dalam rangka wawancara tentang filsafat ilmu. Pertanyaannya, bagaimana pandangan saya tentang relevansinya dalam ilmu di zaman sekarang? Tentu saja kita harus tahu dulu apa tentang filsafat ilmu itu sendiri. Karena filsafat ilmu ini kan merupakan cabang dari filsafat, di mana secara sistematis mengakibatkan tentang hakikat ilmu. Jadi dengan filsafat ilmu itu kita bisa mengkaji tentang hakikat ilmu,
termasuk dasar-dasarnya dengan metode-metode yang digunakan. Juga kalau sudah menganalisa itu kita punya asumsi dan asumsi bagaimana implikasinya kaitannya dengan pertanyaan itu tadi, bagaimana implikasinya untuk saat ini. Namun demikian kita juga mempertanyakan tentang kegunaan filsafat ilmu bagi kita ini supaya kita ini bisa berpikir secara rasional dan holistik. Artinya menyeluruh, tidak hanya kulitnya, tapi kita harus tahu posisi di dalamnya. Di samping itu juga harus objektif, kritis, dan saya bertanggung jawabkan. Nah, maka yang kita inginkan bagaimana tentang kontribusinya kepada kehidupan manusia termasuk zaman sekarang ini. Baik, berbicara tentang zaman sekarang itu tidak bisa lepas dari kaitannya kemarin. Waktu itu kan ada 3 ya, kemarin, hari ini, dan esok. Kemarin itu pada saat itu kita kenal lahir pemilihannya yang filsafat Yunani, filsafat kuno, filsafat klasiknya, tokohnya Plato, Aristoteles, Anaxagoras dan sebagainya. Nah itu mereka itu berontak dengan cerita-cerita takhayul. Maka cerita-cerita takhayul itu kritis dengan pemikiran-pemikiran yang rasional. Apalagi filsafat Yunani. Dan ternyata filsafat kuno itu berkembang juga. Ada kecumudan bagi orang-orang yang bisa berpikir bahwa itu kebenarannya berdasarkan pikiran manusia. Bagaimana kalau filsafat itu dimana dari segi keagamaan dan keyakinan, maka lahirlah pada fase kedua yang disebut filsafat skolastik. Nah ini kalau filsafat skolastik bertumbuh pada dalil-dalil postulat-postulat agama. Apakah filsafat Tiongkok, filsafat Hindu, filsafat Buddha, filsafat Islam, filsafat Kristen, kita mengenal dari Kristen itu yang menunjukkan, ya kan, sikap tangguh keutamaan itu, kemudian Taoisme. Di Islam itu ada Al-Farabi, Muslim, dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata perkembangan filsafat tidak di situ. Zaman ketiga itu zaman modern, yang dikenal dengan Renaissance, yang dikenal dengan revolusi industri di Eropa, khususnya dari Prancis. Itu segala sesuatunya filsafat itu mendidik orang harus yang serba rasionalis, serba praktis, dan serba ekonomis. Nah, kemudian berkembang yang sekarang ini adalah fase keempat filsafat kontemporer zaman sekarang ini. Nah di sinilah yang pertanyaan yang dikaitkan tadi, bagaimana relevansinya, masih relevansinya. Sekarang kita bukan cerita tapi realitanya, di mana masyarakat kecenderungannya itu ingin yang serba instan, saya seperti itu, serba instan. Segala sesuatunya ingin keksol ya bahasa Sundanya. Nah, itu gimana? Disinilah kemudian faham materialisme itu berkembang. Faham materialis itu berkembang. Materi dan materi. Nah, bagaimana bisa memperoleh materi ini? Karena ada kompetisi, ada perlombaan, ada pertandingan bahasanya untuk berebut untuk memperoleh materi ini. Nah kemudian sekarang ada tanah keturunan yang kontemporer.
artinya bahwa seluruh secara individualis ingin menguasai yang manfaat bagi dirinya, orang lain bodo amat. Bagaimana cara pertandingan yang cara memperolehnya itu tidak, kadang-kadang tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan aturan main. Tapi mereka main aturan. Nah, yang penting buat dirinya nikmat, orang lain bodo amat. Oleh karena itu bagaimana peran kita, peran filsafat ilmu untuk sekarang ini kembalikan kepada kebenaran. Bahwa yang namanya filsafat itu pada dikatakan itu menjadi kebenaran yang rasionalis, menjadi kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan, menjadi kebenaran yang ilmiah, filsafat ilmu, menjadi kebenaran yang ada argumentasinya lalu rasional. Nah itu jangan sampai perkembangan apa ya dunia perfilsafatan ini dihancurkan oleh paham yang kira-kira merusak. Sebenarnya orang lain bisa mengatakan sesungguhnya itu bukan merusak dan tidak merusak. Memang perkembangan zaman begitu, begini. Maka kembalikan pada teori-teorinya. Apakah bagaimana dari segi ontologinya, bagaimana dari segi epistemologinya, ya kan? Epistemologinya, bagaimana cara mencari kebenaran? Ada metodenya, ya kan? Ya. Kemudian di dalam ontologi itu kebenaran itu tidak mutlak karena filsafat. Maka filsafat ilmu itu punya peran untuk membedakan. Maka lahirlah yang namanya aksiologi. Aksiologi itu ada dua macam. Yang pertama etika, yang kedua estetika. Etika tentang perilaku, akhlak, tingkah, moral. Itu tadi kan baik dan moral. Kalau estetika indah dan tidak indah. Nama lain indah, tidak indah apa? Oh, tidak. Ya, ya kan? Iya. Dengan etika orang bisa diarahkan untuk bisa mentaati norma hukum, norma kesosialan, norma kesopanan, norma kebiasaan, norma adat istiadat, dan norma agama. Ya kan? Yang kesana diarahkan ke sana. Nah, kalau sudah ada ternyata filsafat ini luar juga. Jadi menurut Bapak itu filsafat ilmu ada kaitannya dengan kan kayak kalau zaman sekarang AI gitu Pak? Iya. Nah, sekarang kalau Anda mencoba untuk mengajukan mendiskusikan iya. Bahasa Inggrisnya. Iya, bahasa Inggris AI. Itu luar biasa kemajuan teknologi. Tapi manusia tertipu kan? Karena karena tidak bisa memilah-milah. Jangankan mereka yang awam, kita yang di perguruan tinggi juga ya. Terkait coba orang sudah tidak ada bisa bicara dan suaranya bisa pas. Ya, mati jadi hidup. bisa hidup, ya kan? Luar biasa. Mohon maaf, apalagi yang namanya produk-produk mesin pabrikan yang hasilnya mereka menyerupai manusia dari China sekali, hebat kan? Dan itu ternyata kejahatan kalau dipakai dengan tidak baik. Kecenderungannya berasa. Mereka itu memilah hasil ya AI itu kita memilah, tapi kadang-kadang sulit. Kesulitannya karena kita harus tahu persis ciri ya AI atau benar-benar asli ya kan itu sulit kan untuk sana. Gerakan ya ketika berbicara
orang bisa terkecoh. Oleh karena itu di sini peran itu tidak hanya melihat kulitnya, tapi di dalamnya, sehingga diharapkan ketika kita belajar film itu tidak hanya belajar kulitnya, akan secara holistik, secara menyeluruh, secara mendalam, ya kan? Secara kritis. Kritis bukan berarti kami kesehatan ya. Kalau itu suka kritis, ambil bukan kritis dalam arti kayak berpikir secara detail, argumentatif, ilmiah gitu. Gitu. Jadi dengan yang namanya AI ini semuanya ya terkecoh. Tapi kalau kita sudah berada di dalam lingkup ilmu, itu bisa memilah-milah. Ya, contoh konkret, kita lihat sejarah. Pak Harto bisa bicara masa kini. Kita lihat dia kan berapa Pak? Makanya tidak mungkin. Ini muakan. Ya. Seleksi. Ini. Terus film Hollywood yang terkenal ya. Chris Taylor itu hebatnya tadi masa tua kan sangat kecil itu bisa wajahnya dan senyumnya. Oleh karena itu ya patut disyukuri kemajuan ilmu